Hei, tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi ketiga se-Asia? Mirisnya, korban utama kecelakaan yang paling banyak merupakan anak-anak generasi penerus bangsa kita. Setiap hari, terdapat 72 anak-anak di bawah usia 15 tahun yang menjadi korban kecelakaan dan sekitar 16 kasus per hari disebabkan oleh anak-anak. Ya, anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan lebih lanjut harus membahayakan nyawanya karena mengendarai motor. Memangnya kenapa sih kalau mereka naik motor? Mungkin dia udah bisa naik motor, atau itu hadiah dari orang tuanya, atau orang tuanya kerja, jadi nggak bisa nganterin, atau... Shh, dengan berbagai macam alasan, itu bukan berarti mengendarai motor bagi anak itu benar. Tahukah Anda kalau syarat utama mengendarai kendaraan bermotor itu berumur 17 tahun dan memiliki SIM? Ya tahu dong, tapi kalau anak itu udah bisa naik motor kan nggak masalah. Eits, ada alasan mengapa untuk mengendarai motor itu harus berusia 17 tahun dan memiliki SIM. Yang pertama adalah faktor fisik. Motor itu dibuat untuk dikendarai orang dewasa, maka dari itu fisik anak belum mampu mengendarai kendaraan bermotor. Yang kedua adalah faktor kognitif. Anak-anak kurang mampu menganalisa keadaan dengan cepat. Walaupun anak sudah bisa mengendarai motor, tetapi belum tentu mereka bisa mengatasi masalah di jalan raya. Misalnya ketika ada tanjakan tajam, atau berpapasan dengan mobil, dan sebagainya. Bayangkan saja jika anak-anak tersebut salah dalam mengambil keputusan, maka nyawa yang jadi taruhannya. Yang ketiga adalah faktor emosi. Anak-anak belum bisa mengatur emosinya sehingga mudah terprovokasi. Misalnya, saat diselip oleh pengendara lain, ia tidak terima dan dia berusaha menyalip pengendara tersebut yang akhirnya membahayakan pengguna jalan lain. Yang keempat adalah faktor sosial, di mana kecenderungan saat ia berkendara sebelum dewasa akan mendorong anak untuk melanggar aturan berlalu lintas. Selain itu, pengendara motor membutuhkan SIM sebagai tanda bahwa orang tersebut telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang ditentukan di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oh, gitu ya? Tapi kan kita sering lihat tuh anak-anak udah pada naik motor. Kita seharusnya terkejut ketika anak-anak terbiasa mengendarai motor atau mobil. Bahkan ketika anak-anak gonjang bertiga dan tidak menggunakan helm, itu jelas-jelas sesuatu yang salah dan sesuatu yang aneh ketika kita bersikap biasa saja tentang hal tersebut. Artinya, kita telah sering menemukan hal seperti itu dan tidak menganggap ada yang salah. Kita harus menghentikan kebiasaan kita terhadap hal seperti itu dan mulai menerapkan keselamatan berlalu lintas dimulai dari keluarga kita. Dengan mengizinkan anak-anak kita untuk berkendara, maka sama saja kita membiarkan anak kita melanggar peraturan. Masalah transportasi dan lalu lintas sudah sangat banyak. Mari kita bantu menguranginya. Sudahkah Anda memberi teladan yang baik bagi anak-anak? Apakah kita membiarkan anak-anak untuk melanggar aturan? Cegah anak-anak mengendarai motor.